qurubat wal ibadat fi jami'il awqat. Tahlilan itu termasuk amal soleh, ibadah yang paling afdal. Itu masih boleh. Wahabi yang sekarang sudah tidak boleh. Baca la ilaha illallah, tahlil fida 70.000 kali. Itu kata Ibnu Taimiyah yanfa' lil mayyit. Tapi Wahabi mengatakan la yanfa' dan bid'ah. Ibnu Taimiyah masih memfatwakan yanfa'. Cuma yang saya iskal, fatwa Ibnu Taimiyah yang di Majmu' Fatawa. Maulid Nabi dilarang, padahal di dalam kitab lain tidak apa-apa. Jangan-jangan ini tahrifnya Wahabi. Dan Ibnu Taimiyah ini lucu. Mengapa lucu? Orangnya sudah mati 700 tahun yang lalu, tapi Ibnu Taimiyah ini rajin buat kitab-kitab baru. Misalnya mengambil satu bab ya di kitab-kitab Ibnu Taimiyah, lalu ditulis Kitabut Taubah li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi orangnya sudah wafat tapi masih ngarang kitab terus. Ada kitab Daqaiqut Tafsir ya, li Syekhul Islam. Itu hanya mengambil ayat-ayat yang ditafsirkan Ibnu Taimiyah, dijadikan satu, lalu dicetak 4 jilid Daqaiqut Tafsir li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nanti mengambil penjelasan Ibnu Taimiyah tentang Khulafa'ur Rasyidin, Fadailul Khulafa'ur Rasyidin li Syekhul Islam, semuanya Ibnu Taimiyah itu. Jadi Ibnu Taimiyah itu memang dipropaganda. Karenanya Majmu' Fatawanya itu dicetak menjadi 37 jilid. Karena hurufnya besar-besar dan jarang-jarang itu ya. Akhirnya besar. Ini kan propaganda. Kalau ulama kita, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, cuma 4 jilid. Nah, 4 jilid dibanding 37 gimana itu? Jadi kalau kita bilang, ini ulama kami fatwanya 4 jilid. Mereka jawab, loh Syekhul Islam 37 jilid. Jadi memang suka propaganda itu. Itu Wahabi. Kemudian yang masalah waktunya sudah habis. Hah? Ya. Kita apa? Ya, Al-Albani itu memang apa? Al-Albani ini kan memang tidak punya guru. Fi kulli syai' la syaikha lahu. Karenanya dia akidah kadang fatwanya membingungkan, kadang fatwanya sama dengan kita. Seperti hadiah Fatihah kata Al-Albani tidak apa-apa sampai itu. Kemudian Allah fis sama biduni makan itu termasuk fatwanya Albani itu. Karena sama itu makan. Ini kan katanya fis sama tapi tidak bertempat. Lah sama itu apa? Tempat apa bukan? Ini termasuk Al-Albani yang membingungkan. Nah, Al-Albani itu tidak punya guru. Saya dikirimi seorang teman ya, ada tesis master dari Kuwait itu tentang Asy-Syaikh Al-Albani. Ternyata gurunya hanya 3. Dan ketiga-tiganya itu guru ketika sekolah ibtidaiyah. Guru dalam mazhab Hanafi. Hadisnya tidak punya guru. Yang lain juga tidak punya guru. Karena Al-Albani ini tidak punya guru, maka kata para ulama, ahkam, hukum-hukum Al-Albani terhadap hadis ketika dia duduk sebagai muhaddis, ini berubah dalam perjalanan sampai akhir hayatnya. Karena tidak ada kaidah yang diikuti. Kan semakin lama ilmunya semakin berkembang. Karena dia banyak menerima kritik dari ulama, akhirnya sedikit-sedikit berubah itu. Tapi kadang ada yang tidak berubah. Sebagian Al-Albani ini ahkamnya kan sesuai dengan apa? Sesuai dengan kepentingan. Awal-awal Al-Albani ini duduk sebagai muhaddis, ahkamnya tidak banyak berbeda dengan As-Suyuti. Misalnya hadis tentang tabarruk. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yab'ats ilal madahir fayu'ta ilaihi bil ma' fayashrabuhu yarju barakata aidil muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyuruh orang datang ke tempat-tempat kolam di masjid, tempat wudu, diambilkan air, setelah air diambilkan Rasulullah minum karena mengharap barokah tangan-tangan muslim. Al-Albani di dalam Shahihul Jami' mengatakan
al-haditsu hasan. Dalam silsilah sahihah juga menyatakan hasan. Itu yang lama. Tapi yang baru didhaifkan. Mengapa didhaifkan? Wahabi itu kan mensyirikkan tabarruk dengan selain Nabi. Ini kan dalilnya tabarruk dengan selain Nabi. Setelah ini dihukumi hasan oleh Al-Albani, dikeluarkan lah. Katanya syirik, tapi hadisnya hasan. Akhirnya orang-orang Wahabi datang kepada Syekh Al-Albani, "Syekh, ini gimana? Hukum Anda kok bersama dengan ajaran kita? Lemana? Kita ini kan mensyirikkan tabarruk dengan selain Nabi." Terus, Syekh mengatakan hadisnya hasan. Ini. Oh ya, gampang. Setelah ini saya dhaifkan. Akhirnya nulis kitab lagi, Al-Haditsu Dhaif. Illatuhu kadza. Itu Al-Albani itu. Karenanya akwalnya memang kadang satu hadis di satu kitabnya dhaif, satunya sahih, satunya maudhu' itu. Itu Albani. Ini memang termasuk muhaddisnya Wahabi. Karenanya tandanya buku-buku Wahabi biasanya kalau ada buku di bawahnya ditulis disahihkan oleh Al-Albani, berarti Wahabi itu. Paling enggak ya pendukung Wahabi. Al-aqal muhibbul Wahabi. Nah, kemudian syubhat tentang 3 fase. Tentang al-ibanah ya. Nah, Wahabi ini memang suka ngaku-ngaku. Jadi karena mereka ini bingung ya dengan kita, karena kita ini Asy'ariyah, akhirnya mereka memalsu mazhab Asy'ari. Kata mereka, kalau kamu ikut Asy'ari, maka harus seperti kami. Karena Asy'ari seperti kami, tidak seperti kalian. Ini cara Wahabi. Karenanya ada Wahabi di Indonesia menulis buku Abul Hasan Al-Asy'ari yang terzalimi. Maksudnya Asy'ariyah itu zalim kepada Asy'ari. Mereka mengaku ikut Asy'ari tapi akidahnya beda dengan Asy'ari. Ada lagi yang menulis Imam Syafi'i menggugat Syafi'iyah. Kita ini katanya Syafi'iyah tapi berbeda dengan Imam Syafi'i. Itu kata mereka. Nah, sebenarnya periodisasi Imam Asy'ari sebenarnya bagaimana? Ini kita. Fase perjalanan pemikiran Al-Asy'ari. Kalau versi kita Ahlus Sunnah, Al-Asy'ari hidup dalam 2 fase. Pertama ketika Mu'tazilah, kedua setelah kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti Ibnu Kullab dan ahli hadis. Kalau versi Wahabi, Asy'ari hidup dalam 3 fase. Pertama ketika Mu'tazilah, kedua mengikuti Ibnu Kullab, ketiga kembali ke akidah salaf Mujassimah ala Wahabi. Nah, yang kita ikuti ini kata Wahabi fase kedua ketika Ibnu Kullab. Padahal Asy'ari sudah merujuk, mencabut pendapat kedua itu. Ini kata Wahabi. Nah, argumen kita, mengapa kita ini menganggap Asy'ari hanya 2 fase? Karena sejarawan dan pengikut mazhab Asy'ari sepakat bahwa Asy'ari hidup dalam 2 fase pemikiran. Seandainya Al-Asy'ari hidup dalam 3 fase, sebagai seorang ulama besar dan tokoh populer, tentu hal ini akan menjadi perbincangan kalangan sejarawan dan pengikutnya. Mengapa? Imam Asy'ari ini kan tokoh besar. Kalau beliau punya pendapat, pasti difatwakan, ditulis dalam buku-bukunya. Tokoh besar itu, jangankan pendapatnya yang tidak populer, hal-hal yang pribadi bisa populer. Saya contohkan, di Indonesia, misalnya ada ulama besar, punya istri simpanan. Dia kawin di suatu tempat, tidak bilang-bilang. Itu walaupun disimpan ketemu sama orang itu. Apalagi punya pendapat, pasti diceramahkan di mana-mana. Logikanya kan seperti itu. Kemudian Ibnu Kullab, Al-Qalanisi dan teolog lain yang diklaim diikuti Al-Asy'ari, ini termasuk teolog Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Mu'tazilah. Sekarang argumen Wahabi.
Argumen Wahabi, menurut Wahabi, Asy'ari hidup dalam 3 fase pemikiran dengan beberapa alasan. Pertama, kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah adalah karya terakhir Asy'ari. Kedua, dalam kitab Al-Ibanah Al-Asy'ari mengikuti akidah Mujassimah ala Wahabi yang berpendapat bahwa Allah bertempat di langit. Alasannya ini. Nah, argumen Wahabi sangat lemah. Mengapa lemah? Argumen Wahabi yang mengklaim Asy'ari hidup dalam 3 fase dengan dalih kitab Al-Ibanah sangat rapuh, sangat lemah. Mengapa? Kitab Al-Ibanah